Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Detik-detik menuju waktu berbuka puasa, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat gak nih? Zar, kita berada di episode terakhir nih. Dari lu sendiri gimana? Masih semangat gak nih? Semangat banget. Semangat banget ya? Iya, apalagi nih besok udah mulai Lebaran. Lebaran Idul Fitri 1 Syawal nih Zar. Bener banget, jadi makin tambah semangat lagi nih puasanya nih. Nah tapi nih Zar ya, biar makin semangat lagi nih. Asik. Kita bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gengsi Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke nih, barusan kita sudah sama-sama mendengarkan nih ayat suci yang dibacakan oleh Azhar nih. Zar, kasih tahu dong, lu tadi baca surat apa dan seperti apa nih maknanya? Nah, oke San. Tadi gue membaca surat Ar-Rum ayat 30. Yang dimana di ayat ini dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, San. Kita diciptakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita kembali pada jalan Allah adalah kunci hidup suksesan. Wah, Masya Allah, vibes-nya udah beda banget ya Zar ya. Berasa Ramadan ini udah mau kelar nih. Kan udah mau kelar ya? Udah mau kelar ya? Ramadan udah di ujung jalan dan bentar lagi kita bakal ketemu sama hari yang super spesial buat umat Islam. Maksudnya hari libur panjang atau hari apa nih? Bukan. Hari libur panjang, iya sih. Iya, libur panjang. Tapi bukan itu. Tapi apa tuh? Yang dimaksud itu kita akan menyambut hari spesial umat Islam 1 Syawal Idul Fitri. Iya. Tapi nih Zar, jujur li. Gue tuh selalu bingung nih Zar. Kenapa 1 Syawal ini itu sangat penting banget nih. Emang ada yang spesial gitu selain kita liburan dan juga makan ketupat, ini ada apa lagi nih Jar? Nah itu dia nih yang bakal kita bahas hari ini. Soalnya banyak banget makna di balik tanggal ini. Yang mungkin banyak orang belum tahu San. Iya, berarti nih nggak cuma soal baju baru dan juga THR doang nih Jar ya. Tapi ada apa lagi nih? Nah bener banget nih, 1 Syawal itu adalah momen kemenangan buat kita setelah sebulan full puasa. Tapi biar kita makin clear, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, tanggal 1 Syawal merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Hari ini menandai berakhirnya bulan suci Ramadan dan menjadi awal dari bulan Syawal. Dalam Islam, 1 Syawal diperingati sebagai Hari Raya Idul Fitri, sebuah hari kemenangan bagi umat Muslim yang telah berhasil menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Namun makna dari 1 Syawal bukan hanya sebatas perayaan semata, melainkan juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan budaya yang sangat dalam. Secara etimologis,
Kata Syawal berasal dari bahasa Arab yang berarti meningkatkan atau mengangkat. Hal ini mengisyaratkan bahwa setelah menjalani Ramadan dengan penuh kesungguhan, seorang muslim diharapkan untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam hal ibadah, ketakwaan, serta hubungan sosial dengan sesama. Bulan Syawal menjadi momentum untuk mempertahankan kebiasaan baik yang telah dibangun selama Ramadan, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, serta menjaga lisan dan hati dari perbuatan yang sia-sia. Makna utama dari 1 Syawal adalah kembali kepada fitrah. Kata fitri dalam Idul Fitri berasal dari akar kata fitrah yang berarti kesucian. Hal ini mencerminkan harapan bahwa setelah menjalani puasa Ramadan, seorang muslim kembali kepada keadaan suci seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa-dosa yang telah lalu. Kesucian ini tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam hubungan sosial, di mana umat Islam dianjurkan untuk saling memaafkan satu sama lain. Oleh karena itu, tradisi saling bermaafan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri juga memiliki sejumlah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu sunnah yang sangat dianjurkan adalah makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW tidak berangkat pada pagi Idul Fitri sebelum beliau makan beberapa butir kurma dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Hadis ini menunjukkan bahwa makan sebelum sholat Idul Fitri menjadi tanda bahwa ibadah puasa Ramadan telah berakhir dan saatnya merayakan anugerah dari Allah dengan rasa syukur. Selain itu, mengumandangkan takbir sejak malam hingga pagi hari Idul Fitri merupakan salah satu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir ini merupakan ekspresi rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan dan memperoleh kemenangan di hari yang fitri. Umat Islam juga dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki sebagai bentuk penghormatan terhadap hari yang mulia ini. Dalam aspek sosial, 1 Syawal memiliki peran penting dalam mempererat tali silaturahmi di antara sesama muslim. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga, sahabat, dan tetangga, serta memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, tradisi saling berkunjung ke rumah sanak saudara menjadi bagian dari perayaan. Ucapan mohon maaf lahir dan batin yang sering terdengar di hari ini bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah ucapan tulus untuk saling menghapus kesalahan dan membuka lembaran baru dalam hubungan antar manusia. Di Indonesia, tradisi unik seperti halal bihalal menjadi bagian dari perayaan Idul Fitri. Tradisi ini biasanya berupa pertemuan keluarga besar atau komunitas untuk saling bermaafan dan mempererat persaudaraan. Selain itu, fenomena mudik atau pulang kampung menjadi kebiasaan tahunan yang mencerminkan betapa pentingnya berkumpul dengan keluarga di hari yang penuh berkah ini. Makanan khas seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan aneka kue lebaran menjadi pelengkap suasana kebahagiaan dalam merayakan hari kemenangan ini. Selain perayaan, bulan Syawal juga memberikan kesempatan untuk melanjutkan ibadah dengan melakukan puasa sunnah 6 hari. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini menjadi pelengkap bagi puasa Ramadan dan menunjukkan kontinuitas dalam beribadah. Dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, 1 Syawal bukan hanya sekedar hari raya, tetapi juga merupakan waktu refleksi dan perbaikan diri. Umat Islam diharapkan tidak hanya merayakan Idul Fitri dengan kemeriahan, tetapi juga menjadikannya sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal ibadah, akhlak, dan hubungan sosial. Semoga setiap muslim yang merayakan hari kemenangan ini benar-benar kembali ke fitrah dan tetap menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah dibangun selama bulan Ramadan. Masya Allah. Wah, jadi nih, 1 Syawal tuh bukan cuma soal lebaran doang nih. Gue baru ngeh kalau ternyata ini merupakan hari dimana kita balik lagi ke fitrah nih ya. Alias, kayak bayi yang baru lahir nih. Bersih dari segala macam dosa nih, Zan. Nah, bener banget tuh, San. Makanya kita juga harus saling memaaf-maafkan di hari tersebut. Iya. Karena kan manusia itu tempatnya salah Betul. dan lupa. Bukan Nabi, boy. Asik, oke siap-siap. Berarti nih kalau kita misalkan kita ngutang ke teman di hari itu juga kita bakal dimaafin dong. Hah? Kena kan dong lu. Iya. Nah itu beda konsep, San. Beda Itu tuh. urusan utang tuh beda lagi Beda tuh. lagi ya. Masa lu mau utang lu diinin aja, hilang gitu aja tuh. Mau dibayar lagi. Iya, Ya, duit mau lu nggak dibayar balik dong. lagi gitu masa. Ya pasti mau bakal dibayar lagi dong, Jar.
Ya pokoknya ntar bakal gua tagih sih Jar ya. Tapi nih ya, kita ngomongin soal 1 Syawal lagi nih. Gue baru tahu tuh kalau ternyata ada filosofi tersendiri di balik 1 Syawal nih. Nggak cuma sekedar lebaran-lebaran doang nih Zar. Bener banget San, yang penting jangan cuma euforia aja setelah Ramadan. Iya, betul. Kita juga harus tetap level up dalam ibadah. Iya. Sholatnya harus tetap dijaga, akhlaknya makin bagus. Betul. Dan jangan lupa berbagi kebaikan sesama San. Setuju banget nih Zar ya. Ramadan boleh selesai nih. Tapi kebaikan kita juga jangan selesai juga dong gitu. Tentunya nih kita harus mendukung semua itu agar kita bisa memahami lebih dulu nih. Seperti apa esensi bermanfaat dalam Idul Fitri nih Zar. Bener banget nih, di segmen selanjutnya kita bakal bahas cara memahami esensi maaf dan pengampunan di Idul Fitri. Iya betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. San, Iya. suasana lebaran mulai kerasa banget nih. Betul. Udah banyak yang saling kirim maaf-maafan, Iya. di WA udah banyak banget tuh, Betul. minal aidin wal faizin. Dan pastinya THR juga makin banyak nih. Nah THR tuh itu yang paling penting nih Zar ya. Nah tapi nih ngomongin vibes lebaran nih itu juga jujur happy banget nih di gua nih. Nah, tapi nih ya, Iya. lo sadar nggak sih? Selain THR dan ketupat, ada satu hal yang paling penting di Idul Fitri yang sering dilupain banyak orang, San. Apaan tuh itu outfit baju baru, foto-foto di Instagram yang kece apa gimana? Ah, bukan itu dong. Oh, bukan. Itu mah bonus doang, San. Iya. Yang paling penting tuh esensi maaf dan pengampunan. Iya. Bener banget nih Zar ya. Daripada kita so tau nih, mending kita simak video yang satu ini. Wahai sobat, Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menjadi momentum sakral untuk memperdalam makna maaf dan pengampunan. Dalam Islam, konsep meminta dan memberi maaf bukan sekedar tradisi sosial, tetapi merupakan ajaran fundamental yang bertujuan untuk menjaga harmoni dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di hari yang suci ini, umat muslim dianjurkan untuk saling memaafkan dengan hati yang tulus, baik kepada keluarga, saudara, maupun sesama umat manusia, sebagai bentuk penyucian diri dan pembersihan hati dari dendam serta kebencian. Makna maaf dalam Islam bukan sekedar kata-kata yang diucapkan secara lisan, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu sebuah pengakuan akan keterbatasan manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dalam ajaran Islam, manusia adalah makhluk yang lemah dan selalu berpotensi melakukan kesalahan, baik terhadap sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya meminta maaf dan memberi maaf sebagai bagian dari perbaikan diri serta peningkatan kualitas hubungan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan contoh terbaik dalam hal memaafkan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika beliau menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kuasa penuh untuk membalas perlakuan kaum Quraisy yang selama bertahun-tahun menindas dan menyakitinya. Namun dengan penuh kebijaksanaan, beliau justru menyatakan pengampunan bagi seluruh penduduk Mekah dan berkata, "Pergilah kalian semua bebas." Keputusan ini tidak hanya menunjukkan kebesaran hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam memahami hakikat maaf yang sesungguhnya. Dalam konteks Idul Fitri, permintaan dan pemberian maaf bukan hanya sekedar menghapus kesalahan di antara manusia, tapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena Islam mengajarkan bahwa manusia yang mudah memaafkan akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak memberi maaf, maka dia tidak akan dimaafkan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa memberi maaf bukan hanya tindakan mulia, tetapi juga menjadi syarat untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Idul Fitri menjadi momen yang tepat untuk melatih keikhlasan dalam memberi maaf, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Seringkali seseorang merasa sulit untuk memaafkan karena masih menyimpan dendam atau merasa terluka oleh perbuatan orang lain. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau menganggap enteng kesalahan yang telah terjadi, tetapi lebih kepada melepaskan beban kebencian agar hati menjadi lebih tenang dan damai. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?"
Al-Quran, Surat An-Nur ayat 22. Ayat ini mengajarkan bahwa memberi maaf adalah bentuk kesadaran bahwa manusia juga membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang ingin mendapatkan rahmat dan pengampunan darinya, maka ia juga harus berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Oke nih, gue baru paham nih, kalau ternyata Idul Fitri itu bukan ajang silaturahmi aja nih, tetapi juga momen bagi kita buat benar-benar bersihin hati dan juga saling memaafkan nih, Zar. Exactly. Bener banget. Alright. Of course maksudnya. Oh, of course. Memaafkan itu bukan sekedar formalitas saja, tapi esensinya adalah mengikhlaskan. Betul. Biar kita nggak bawa beban dendam atau sakit hati ke depannya, San. Soal jujur nih Ajar ya, kadang gue suka gengsi nih buat minta maaf duluan nih, apalagi ke orang tua nih. Kayak ya udah gitu minta maaf secara formalitas, terus udah gitu aja. Nah, ini nih mindset Salah ya? kayak gini nih yang harus kita ubah nih. Betul. Islam ngajarin kita kalau orang yang lebih dulu minta maaf Iya. itu justru lebih mulia, San. Oke. Lagian kalau kita melakukannya, hati jadi lebih ringan, hidup jadi lebih damai juga, San. Iya bener banget nih ya. Jadi Idul Fitri itu udah kayak tombol reset kita nih, buat hubungan kita dan juga buat orang lain nih, biar lebih bersih lagi dan juga lebih fresh ke depannya nih. Nggak ada yang namanya dendam-dendaman gitu lah. Ah, bener banget tuh, makanya Sobat Level Up, yuk mulai sekarang berani minta maaf dan juga memaafkan orang lain juga ya. Karena hidup damai itu jauh lebih enak daripada nyimpen dendam, San. Betul banget nih. Nah makanya nih, daripada penasaran Sobat Level Up seperti apa sih kira-kira keutamaan silaturahmi di Idul Fitri itu, Kita bakal bahas di segmen selanjutnya ya. Betul, itu Jadi dia. jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up. upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Jar, gimana nih rasanya nih berada di segmen terakhir nih, sekaligus menjadi segmen penutup dari acara program Gen Z Level Up di Ramadan kali ini nih. Yang pasti di segmen ini ya, kita masih berbicara tentang Idul Fitri nih. Ya ngomong tentang Idul Fitri ya, di segmen ini kan kita terdapat satu tradisi yang nggak pernah lepas gitu. Seperti kita bahas di segmen sebelum ini, ada namanya tradisi silaturahmi nih, Zar. Nah, bener banget tuh. Ini yang paling khas dan paling dinanti. Betul. Momen dimana kita bisa berkumpul bersama keluarga besar, mengunjungi sanak saudara, bertemu teman-teman lama, bahkan tetangga yang mungkin selama ini kita jarang ketemu juga, San. Betul nih, apalagi ya Zar ya, dalam Islam pun silaturahmi ini punya banyak sekali keutamaan nih. Dari mulai memperpanjang umur, melapangkan rezeki, sampai menjadi salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW nih. Setuju banget tuh, San. Betul. Karena yang paling penting dalam silaturahmi adalah ketulusan hati. Iya. Bukan sekedar datang, tapi benar-benar menjalin kembali hubungan yang mungkin sempat renggang ini. Betul. Saling memaafkan dengan hati yang ikhlas dan tentunya berbagi kebahagiaan bersama. Iya nih, makanya Sobat Level Up ya, jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini nih. Karena siapa tahu ya, orang yang kita jaga silaturahminya justru membawa berkah dalam hidup kita nih. Nah, bener banget. Supaya kita semua makin paham tentang pentingnya menjaga silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, Idul Fitri adalah momen istimewa yang dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, umat Muslim merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Namun lebih dari sekedar perayaan, Idul Fitri memiliki makna yang sangat dalam. Salah satunya adalah mempererat tali silaturahmi. Silaturahmi saat Idul Fitri bukan sekedar tradisi, tetapi juga bagian dari ajaran Islam yang memiliki keutamaan besar, baik dari segi spiritual maupun sosial. Silaturahmi berasal dari bahasa Arab, yaitu silah yang berarti hubungan, dan rahim yang berarti kasih sayang atau kekerabatan. Dalam Islam, silaturahmi bermakna menjalin hubungan baik dengan sesama, terutama dengan keluarga, saudara, dan kerabat. Idul Fitri menjadi momentum terbaik untuk memperkuat hubungan ini, mengingat suasana yang penuh dengan keberkahan dan kegembiraan. Momen ini menjadi waktu yang tepat untuk saling bermaafan, mengunjungi keluarga, dan mempererat hubungan yang mungkin sempat renggang akibat kesibukan duniawi. Keutamaan silaturahmi dalam Islam sangat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga hubungan baik dengan sesama tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga membawa keberkahan dalam rizki dan umur seseorang. Silaturahmi bukan sekedar kebiasaan baik, tetapi juga sebuah amalan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Pada hari Idul Fitri, umat Islam dianjurkan untuk saling mengunjungi dan mempererat hubungan kekerabatan. Tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, di mana budaya halal bihalal menjadi ajang untuk bertemu dengan keluarga besar, tetangga, dan sahabat. Selain menjadi momen untuk melepas rindu, halal bihalal juga menjadi sarana untuk menghapus kesalahpahaman dan menyatukan kembali hubungan yang mungkin pernah retak dengan saling memaafkan. Hati menjadi lebih tenang, hubungan sosial menjadi lebih harmonis, dan ukhuwah Islamiyah semakin kuat. Silaturahmi saat Idul Fitri juga mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan kebersamaan yang diajarkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sesama Muslim. Dalam berbagai hadis, beliau selalu mengingatkan umatnya untuk tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama dan betapa besar dampaknya terhadap kehidupan di akhirat kelak. Selain memberikan keberkahan dalam kehidupan, silaturahmi juga memiliki manfaat psikologis dan emosional. Ketika seseorang menjalin hubungan baik dengan keluarga dan sahabat, ia akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin. Bertemu dengan orang-orang terdekat, berbagi cerita dan saling memberikan dukungan emosional dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Di tengah kesibukan kehidupan modern yang sering membuat seseorang merasa terisolasi, silaturahmi saat Idul Fitri menjadi momen penting untuk kembali terhubung dengan orang-orang tercinta. Masya Allah. Wah, aku jadi paham nih. Kalau ternyata silaturahmi itu bukan sekedar kita ketemu keluarga aja nih, tapi ada banyak sekali manfaatnya ya. Kayak kita bisa bikin umur panjang, nambah rezeki, sampai yang pastinya itu bisa bikin hubungan erat dengan orang lain nih, Zar. Bener banget, Islam ngajarin kita buat terus menjaga hubungan baik sama orang lain. Dan Idul Fitri ini jadi momen terbaik buat kita reconnecting lagi. Betul. Tapi jujur ya, kadang silaturahmi itu suka awkward gak sih? Apalagi kalau ketemu saudara yang jarang kita ajak obrol nih. Bawaannya tuh kayak canggung gitu tuh, Jar. Nah, itu dia tuh tantangannya. Tapi coba deh, lo anggap ini kesempatan buat kenal lebih dekat lagi. Siapa tahu dari ngobrol santai lu dapet insight baru nih. Bahkan relasi yang bermanfaat ke depannya, San. Oke, bener banget sih. Berarti silaturahmi itu bukan sekedar formalitas aja nih, tapi bener-bener bagian dari ajaran Islam yang powerful banget gitu. Nah, bener banget tuh. Jadi Sobat Level Up jangan malas buat silaturahmi lagi ya. Karena selain mempererat hubungan, itu juga bisa menjadi jalan buat membuka keberkahan, San. Betul. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Level Up semua ya. Dan juga bisa diamalkan agar di kemudian hari bisa menambah pahala nih kita nih. Terima kasih sudah mengikuti program ini dari awal episode sampai terakhir kalinya. Nggak kerasa ya, nih udah cepet banget ya. Terakhir aja nih. Iya nih. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau ada kata-kata yang menyakitkan buat Sobat Level Up. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri seperti biasa kita dengerin kata-kata hari ini spesial dari Isan. Oke, tapi nih Sobat Level Up, karena ini episode terakhir, kita juga kata-katanya gak cuma dari gua doang nih, tapi dari kita berdua nih. Siap gak, Jar? Siap ya? Oke, langsung ya. Kamera ke Azhar. banget ya. Oke, siap. Kamera ke Azhar ya. Siap Azhar ya? Gue dulu apa dulu? Lu dulu dong. Oke, langsung nih. Kata-kata hari ini, Azhar. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Waduh, serem banget ya. Sangat bijak sekali ya. Iya. Oke, lu udah ada nih kata-kata? Udah ada dong. Oke, siap ya? Iya. Kata-kata hari ini, San. Jangan terlalu sibuk mencari kata-kata. Carilah pahala. Karena hidup cuman sementara. Asik. Kelas. Asik banget. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. Sampai jumpa di program-program kita lainnya. Terima kasih buat kru yang bertugas semuanya. Kita ucapkan terima kasih ya. Terima kasih juga buat Sobat Level Up yang selalu setia menemani kita sebelum berbuka puasa nih. Sampai jumpa di program-program kita lainnya. Akhir kata kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.